Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut sudah saya dengarkan dan sudah saya lihat mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Pada poin-poin yang sudah saya temukan di video tersebut ada yang pertama, satu, ekonomi Islam, yang kedua, pengertian ilmu ekonomi Islam, yang ketiga, ada sumber hukum ekonomi Islam, yang keempat, ada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang kelima, ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, yang keenam, ada tujuan ekonomi Islam, dan yang ketujuh, ada karakteristik ekonomi Islam. Langsung saja saya jelaskan poin pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia itu memuaskan kebutuhannya. Contohnya, manusia memenuhi kebutuhan makannya memerlukan nasi. Nasi perlu beras, beras memerlukan padi, padi harus ada yang menanam, dan perlu sawah juga dalam hal itu. Itulah yang disebut dalam memenuhi kebutuhan. Contoh lagi yaitu manusia, kebutuhannya pertama itu makan. Supaya dia kenyang, maka dia menghilangkan rasa lapar tersebut dengan memenuhi kebutuhan, yaitu makan. Namun setelah terpenuhi kebutuhannya, kadang-kadang mereka tidak puas. Lalu bagaimana cara memuaskannya? Setelah dia kenyang, maka mulai masaknya dia bahas. Kemudian lauknya yang awalnya lauk yang sederhana seperti ikan asin, tempe, namun lama-kelamaan karena ekonomi meningkat asal uangnya cukup, maka dia tidak hanya berhenti di kenyang saja, tetapi pada pemuasan. Pada poin kedua ada definisi ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hakikat ekonomi Islam itu sendiri merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contohnya, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, harus halal thayyibah. Bukan sekedar makan enak saja, tetapi makan dan minuman tersebut harus halal. Pada poin ketiga ada sumber hukum ekonomi Islam yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, yang keempat ada Qiyas. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup 3 macam. Yang pertama ada hukum akidah, yang kedua ada hukum akhlak, yang ketiga ada hukum fikih. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah atau sering disebut juga al-hadis artinya sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai
surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahidin di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. Adapun ijma ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, beberapa di antaranya berkaitan dengan permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang keempat ada kias. Kias adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya pada kejadian lainnya yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Contoh kias adalah hukum meminum arak di dalam Al-Quran adalah haram karena termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang keempat ada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu 1. Tauhid keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik itu yang ada di Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam aktivitas ekonomi, kita harus yakin bahwa Allah tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya dan Allah akan membalas apa yang sudah dikerjakan oleh hambanya. Kalau kita melakukan transaksi dengan benar, maka nanti akan mendapatkan balasan di akhirat dan diberikan surga dan kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, jika kita melanggar dan dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua ada asidik dan amanah. Setiap transaksi harus jujur, misalnya pada pembeli harus jujur, penjual harus jujur. Setelah jujur, kita harus amanah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Yang ketiga ada keadilan. Dalam perekonomian Islam, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan di sini diaktifkan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang keempat ada at-ta'awun, artinya tolong menolong, gotong royong, dan saling membantu dengan sesama manusia. Tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, setiap akad akan dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Yang kelima ada tawazun, yang artinya keseimbangan, memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terbebas dari yang pertama yaitu maisir, adalah judi. Segala transaksi yang mengandung judi hukumnya haram. Sedangkan yang kedua ada gharar. Gharar adalah penipuan dalam suatu transaksi, tidak boleh mengandung sifatnya tidak tahu dan tidak boleh adanya tipuan. Dalam praktik ini sering terjadi dalam asuransi, jual beli saham, dan perjudian. Yang ketiga ada riba, di mana riba sangat dilarang. Riba menciptakan ketidakadilan. Itulah sebabnya sistem riba yang dijalankan oleh bank atau badan simpan pinjam lainnya sangat diharamkan dalam ekonomi. Pada poin kelima ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, di mana pada ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan pada ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Pada ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam, sedangkan kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak terjadi persaingan. Dalam ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara miskin, sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dan pada sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Pada ekonomi Islam menerapkan kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan pada kapitalis menerapkan kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis juga menerapkan kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Pada ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan pada sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Pada poin ke-6 ada tujuan ekonomi syariah, di mana yang pertama yaitu untuk mensejahterakan ekonomi dalam norma agama Islam, baik untuk pelakunya maupun bisnis yang dijalankannya. Yang kedua ada membentuk masyarakat
masyarakat dengan tatanan sosial yang solid dalam urusan keadilan dan persaudaraan. Yang ketiga ada mendapatkan kekayaan yang adil dan merata. Yang keempat, memberikan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keenam, mendapat ridho dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, meraih kesuksesan finansial berdasarkan perintah Allah. Yang terakhir, poin ke-8 ada karakteristik ekonomi Islam, di mana yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kapunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan masyir, horor, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan ke-8 adalah zakat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.